Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ernest Syarta Manik. Saya dari kelas BUN 6A jurusan Penyuluhan Perkebunan Presisi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengelolaan pasca panen tanaman kelapa sawit, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pasca panen tanaman kelapa sawit. Pasca panen merupakan salah satu kegiatan tahap akhir dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman kelapa sawit. Panen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengambil hasil perkebunan atau produksi dari tanaman kelapa sawit. Yang pertama yaitu menghitung persen KBM. KBM merupakan singkatan dari kerapatan buah masak, di mana guna KBM ini sendiri untuk mengetahui janjangan per hektarnya. Nah, dalam perhitungan KBM sendiri dapat kita lakukan dengan cara pengambilan pokok sampel sebanyak 5%, dimulai dari row 5, row 25, row 45, dan seterusnya dengan jarak antar baris 20 barisan dengan ketentuan 3 brondolan di piringan. Menghitung persen KBM dilakukan sehari sebelum kegiatan panen berlangsung. Nah, adapun langkah selanjutnya yaitu melakukan kegiatan panen yang terdiri dari pembagian ancak oleh mandor, pemotongan pelepah dan buah, pengantaran buah ke TPH, dan pengambilan brondol. Masuk ancak ke 87. Bawa ini 6 pasar, ya kan? Selesaikan ancaknya. Fitri, mau masuk 95-11. Bawa 6 pasar, selesaikan ancaknya. Jangan ada buah mentah, lepas sengklek. Sebelum melakukan pemotongan pelepah dan buah, ada baiknya pemanen harus mematuhi sabta disiplin potong buah. Dalam pemotongan pelepah, diusahakan tidak adanya pelepah selengkeh yang tertinggal. Selain pelepah selengkeh, juga harus diperhatikan jumlah pelepah yang dibutuhkan oleh sawit agar tidak terjadinya kelebihan pruning ataupun kekurangan pelepah pada tanaman kelapa sawit. Setelah pengambilan buah, langkah selanjutnya yaitu pemotongan pelepah menjadi 2-3 bagian dan diletakkan di antar pokok dan juga di gawangan mati, yang berguna sebagai pupuk organik untuk tanaman kelapa sawit dan juga dapat mencegah terjadinya erosi pada tanah dan menghambat pencucian pupuk pada saat hujan. Setelah pemotongan pelepah, langkah selanjutnya yaitu pemotongan batang pada buah berbentuk V atau cangkang kodok. Nah, langkah selanjutnya pemanen harus mengambil setiap brondolan yang telah jatuh di dalam piringan ataupun di luar dari piringan sebagai primi. Nah, setelah pengambilan brondol, langkah selanjutnya yaitu pengantaran buah ke TPH. Yang dimana buah wajib disusun rapi guna untuk mempermudah pengangkutan buah ke DT. Setelah disusun rapi, langkah selanjutnya pemanen harus melakukan marking pada buah, yaitu berupa nomor pemanen per jumlah buah. Nah, ini adalah TPH tempat peletakan hasil dari proses kegiatan panen. Langkah selanjutnya, pemanen akan mengantarkan brondol yang telah dikutip ke sentral.
untuk ditimbang sebagai premi ataupun bonus bagi pemanen itu sendiri. Sentral panen akan dijaga dan diawasi oleh mandor panen. Nah, ini adalah sentra, yaitu tempat peletakan dan penimbangan brondol sebelum brondol diangkut ke pabrik. Nah, setelah kegiatan panen selesai, DT akan datang untuk mengangkut buah yang telah dipanen di setiap ancaknya. Pengangkutan buah diambil alih oleh pemuat dan juga kerani buah. Kerani buah bertugas untuk menghitung setiap buah yang telah dipanen dan juga untuk memeriksa setiap buah apakah buah tersebut layak untuk diangkut. Nah, setelah pengangkutan, diusahakan TPH yang telah diangkut itu bersih dari brondolan yang terlepas. Nah, setelah proses pengangkutan selesai, DT yang telah penuh akan ditutup menggunakan terpal dan diikat yang berguna agar buah tidak jatuh saat DT dibawa ke pabrik. Nah, langkah selanjutnya yaitu proses pengolahan buah kelapa sawit menjadi CPO dan karnel di pabrik. DT masuk ke pabrik dan dilakukannya penimbangan menggunakan jembatan timbangan. Lalu DT meluncur ke tempat loading ramp untuk dilakukannya sortasi buah. Yang kemudian buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam lori untuk dibawa ke stasiun sterilizer. Nah, di stasiun sterilizer, buah kelapa sawit akan direbus untuk mengurangi kadar lemak bebas yaitu ALB, kadar air, serta dapat melunakkan buah. Kemudian buah akan dibawa ke clipper dan dituangkan ke bunch clipper. Yang dimana buah akan dibawa ke stasiun freezer untuk melepaskan buah sawit yaitu brondol dari janjangannya. Nah, kemudian buah sawit dibawa oleh fruit evaluator ke digister untuk memisahkan daging buah dari biji sawit dengan cara dicincang. Lalu daging sawit akan diperas di screw press untuk mendapatkan minyak kasar. Lalu dialirkan ke sand trap tank yang berfungsi untuk memisahkan minyak dari kotoran berupa pasir dan juga kayu-kayu. Lalu dialirkan kembali ke vibrant screen untuk disaring dari serabut-serabut dan dialirkan ke crude oil tank. Setelah itu, minyak akan dibawa ke clarification setting tank untuk pemisahan air dari minyak, yang kemudian akan dialirkan ke oil tank yang berfungsi sebagai tempat sementara minyak sebelum diolah kembali di oil purifier. Lalu di oil purifier, minyak akan dikurangi dari kadar airnya kembali.
Setelah itu, minyak produksi akan dialirkan ke strong tank sebagai tempat sementara minyak sebelum dipasarkan. Baik, cukup sekian video saya tentang proses pasca panen tanaman kelapa sawit. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bye.